Sekarang kan Dinda adalah seorang Ibu. parent gitu, single parent. Iya benar. Berat nggak sih Din ngejalaninnya? Sebenarnya itu sangat-sangat berat dan emang dijalin sama orang-orang tertentu kayaknya yang bisa melakukan itu ya kan. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa Oke. gitu. Apa yang kira-kira membuat Dinda mikirnya tuh ya nggak usah dipikirin terlalu berat, jalani aja. Lesa lah yang bikin aku jadi tetap bertahan dan tetap harus terus berjuang buat kehidupannya dia, untuk masa depannya dia gitu. Laisa sayang nggak sih sama mami? Iya, Sekarang Laisa udah sekolah belum? udah. Udah. Belum. Oh belum. Asa TP. Oh TPA, TPA itu apa, ngaji? Iya, TPA itu ngaji. Udah bisa baca apa nih? Udah bisa baca Al-Quran. Al-Quran juga. Amazing. masih Iqra. Oh, Masih lagi Iqra. Hai, halo. Selamat datang di Suhu TV. Barengan saya Dwi Fajayanti. Di channel ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai barengan sama tamu spesial saya. Kita bakalan ngobrolin soal bisnis, ngobrolin kehidupan, dan juga bertukar sudut pandang. Sudah hadir di studio kami, ada seorang female DJ, entrepreneur, kemudian juga yang menarik, dia seorang akademisi dengan background filsafat. Langsung aja kita kenalan, lebih dekat dengan Adinda Marsha. Halo. Halo Din. Gimana nih Din, pandemik, apakah cukup mengganggu kehidupan dan karir kerjaan segala macam? Ya pastinya sangat-sangat berdampak banget bagi kehidupan semua umat kayaknya. Iya ya, semuanya ya, Yang ada di termasuk dunia ini. entertain apalagi ya, Apalagi. kayaknya terdampak banget ini Din ya. But life must go on. Tapi kalau untuk manggung sendiri, ini totally stop atau masih ada beberapa yang Iya karena PSBB udah ada jam ininya ya. jam operasionalnya gitu ya? Operasionalnya sampai jam 9 otomatis ya Harus ngikutin ya. lagian juga kan sekarang nggak boleh ini kan jaga jarak juga. Betul, Jadi ya ikutin udah. protokol kesehatan gitu ya. Udah sekarang ya nggak benar-benar stop sih. Cuman kadang ada juga Ada beberapa kerjaan job ya. paling lebih ke arah private. Oke Din, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, biar lebih ngalir, jadi kita udah nyiapin sebuah games. Nanti games ini judulnya sih bertukar sudut pandang ya. Jadi Dinda tinggal menjawab setuju atau nggak setuju sama statement yang bakal aku bacain ini, ya. Siap. Oke. Next kita ke pertama soal pendidikan Din. Oke. Konon katanya ini beberapa kalangan di masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan itu adalah sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Kenapa? Karena ujung-ujungnya katanya perempuan itu kan balik lagi ngurusin urusan dapur, kasur, dan pupur. Jadi ngapain pendidikan tinggi-tinggi buat perempuan? Setuju nggak Din sama statement itu? Jelas-jelas aku nggak bakal setuju sama statement itu ya kan. Kenapa, Din? Karena kita sebagai perempuan kita adalah ujung tombak dari kehidupan ini loh. Generasi ya. Generasi yang akan datang karena kita adalah orang yang paling berperan dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dan mengurus semuanya gitu. Makanya kenapa kita harus berpendidikan? Karena pendidikan itu menurut aku bisa mengubah pola pikir kita, mindset kita menjadi lebih lebih kekinian mungkin dengan isu-isu yang sekarang terjadi gitu. Sehingga nanti ketika kita untuk mengurus anak, kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang penting gitu loh, yang harus kita kembangkan untuk anak gitu. Kenapa makanya Pendidikan penting. Pendidikan itu sangat penting buat perempuan. Yang jelas kita bisa memberikan pengasuhan terbaik juga buat gitu. anaknya. Maksudnya, gitu ya. iya, benar. Dan bangsa dan negara ini tentunya. Iya benar-benar sebagai banget. bekal. Waduh. Oke. Negara. Anyway, congratulations ya Din. Oke, iya. Dinda baru saja nih menyelesaikan studinya sebagai sarjana filsafat ya berarti ya. Alhamdulillah 7 tahun lama banget. Itu oke, tapi Lama banget ini guys, jangan ditiru. tapi bukan di universitas kaleng-kaleng juga nih guys. Jadi Adinda ini baru saja menyelesaikan studinya di UGM, Fakultas Filsafat gitu Filsafat. ya. Itu kenapa milih filsafat betul-betul pilihan sendiri atau Pilihan pribadi. Emang aku tertarik senang ya gitu ya filosofi. filsafat? Iya, Oh, senang banget. Dari buku Dunia Sopi, makanya jangan dibaca ya. Nanti kamu malah mau masuk filsafat. Ntar kayak aku lagi lama. Enggak, itu penting. Filsafat tuh keren. Filsafat banyak hal Keren yang dan- kita dapat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya ya, Din, ya. benar. Mungkin orang-orang yang awam
mikir itu so weird, ya kan? Berat gitu ya. Tapi sebenarnya nggak crazy. seberat itu ya. Gimana enggak? Itu Oke. bagus banget. Bagus ya Din ya. Iya. Oke. And up next kita bakalan ke pertanyaan selanjutnya, ngomongin soal gimana nge-treat diri nih, Din. Kamu sendiri seseorang yang sekeras itu kan memperlakukan diri sendiri untuk capaian cita-cita dan mimpi-mimpi, Din? Karena banyak orang yang agaknya juga tidak terlalu keras sama diri sendiri. Kalau kamu sendiri termasuk yang setuju nggak kita tuh perlu keras sama diri sendiri biar mimpi dan apa yang kita cita-citakan tercapai? Gitu ya. Ya aku sih sangat-sangat setuju ya. Karena ketika kita lemah, kita akan tergerus oleh zaman yang sekarang sangat-sangat apa ya, tantangannya sangat-sangat berat gitu ya kan. Dunia keras kalau Berat kita banget. Dan kenapa kita harus keras sama diri kita sendiri? Karena itu untuk membentuk mental kita yang kuat gitu loh. Karena kita nggak bisa stuck atau berhenti di situ aja. Kita harus move ke tempat yang lebih tantangan lebih besar lagi gitu. So kita bukan termasuk golongan yang lemah, cengeng-cengeng klub ya. Cengeng klub, jangan jadi sobat ambiar gitu. Oke. Keren. Ya maksudnya kita ya harus motivasi diri kita sendiri buat apa ya, mencapai tujuan-tujuan yang harus kita capai, yang harus target-target yang harus kita penuhi, yang kita dapat buat kehidupan kita yang lebih layak, yang lebih apa ya, lebih ya gitu lah, lebih sejahtera meskipun tanpa dia gitu. Makanya kita perlu ya berlaku keras untuk semua mimpi kita. Oke. Up next Din, pertanyaan ketiga. Boleh. Soal menjadi diri yang sebenarnya. If you wanna be a deep person untuk zaman sekarang, apalagi sosial media nih Din, dengan segala kebutuhan manusia di sosial media, kamu setuju nggak sih kalau yang namanya menjadi seseorang yang sebenarnya itu di zaman sekarang itu sesuatu yang sulit, Din? Iya benar sih. Tapi aku boleh sambil nge-vape kan ya? Boleh. Menjawab pertanyaan ini. Santai aja Din, enjoy. Soalnya agak berat gitu, aku agak-agak gimana untuk menjadi diri sendiri ya. Menurut aku itu sangat-sangat penting gitu loh, karena aku bukan tipikal orang-orang yang munafik banget gitu loh, yang aku pasti nampilin apa yang adanya di aku di maupun sosial media gitu. Terserah nggak peduli orang mau suka apa enggak sama gue gitu, yang penting inilah aku yang sungguhnya. Emang aku beberapa kali ketemu gitu ya teman-teman yang artis gitu, dia tuh cover dirinya baik ya kan, disukain. Tapi ya itu pilihan hidup seorang gitu. Kalau aku pribadi, aku bakalan nunjukin inilah gue gitu. Gue nggak mau disukain karena sesuatu yang apa ya, yang pura-pura sesuatu gitu. yang bukan diri kita sendiri. Yang pura-pura, aku bakalan nunjukin apa adanya aku gitu. Oke. Tapi emang untuk beberapa hal, nggak semua hal itu juga harus perlu ditunjukkan show di off sosial media. Benar-benar Ada sih. privacy, Ada ruang privasinya. seperti itu ya. Benar sih. Cuman itu sih maksudku untuk orang-orang terdekat aja gitu. Kita berbagi hanya untuk terdekat ya. Iya. Apa asli dan secara utuh gitu Din ya. Oke Din, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Ini soal bagaimana perempuan di zaman sekarang kebanyakan Din, kita lihat bahwa menjatuhkan perempuan satu sama lain itu justru terjadi dari golongan kita perempuan sendiri ini. Oh iya benar-benar. Gimana sulitnya mendapat support system di lingkungan pertemanan. Setuju nggak kalau zaman sekarang tuh agaknya sulit ya untuk bisa dapat lingkungan yang suportif, apalagi pertemanan. Iya benar. Ya namanya hidup ya, apalagi kayak gitu kayaknya emang udah terjadi yang namanya sifat atau ciri orang yang iri atau gimana pasti ada gitu, tentang pencapaian-pencapaian apalagi yang dicapai oleh temennya gitu kan, pasti banyak hal-hal yang kayak gitu loh. Menurut aku menyikapinya sih sebenarnya ya udah, ketika kita, yang penting kita berlaku baik untuk semua orang gitu loh. Terserah mau itu perempuan itu atau teman kita yang perempuan itu mau jatuhin kita sebagaimanapun, kalau emang kita baik atau nggak usah dibales ya. Iya, nggak usah dibales sih, biarin aja. Oke. Ya karena Life must go nggak on, ya hanya dari kalangan
muda-mudi ya support itu. Kita juga banyak menemui bahwa di kalangan ibu atau sebagai ibu-ibu begitu yang tidak sportif, karena ada juga istilahnya mom competition, ada kompetisi, kemudian akhirnya menjatuhkan atau melukai perasaan perempuan yang lainnya, begitu ya. Ya gimana yang nyebutin ya? Ya emang sulit karena pasti aja ada orang-orang yang seperti itu ya kan. Kita nggak bisa menyuruh mereka untuk berhenti melakukan itu. Kita cuma punya dua tangan yang untuk bisa nutup telinga kita untuk mendengar hal-hal buruk gitu lah ya. Yang pasti kita harus punya mental kuat tadi ya guys. Jangan sampai kita mau dengar omongan orang yang jatuhin kita. Kita harus tunjukin kalau kita bisa gitu loh. Setuju. Jangan mau gituin. Kalau kita mundur berarti kita kalah. Oke. Caranya kita tunjukin kalau kita bisa. Gitu. Setuju sih Din. Din, ngobrolin soal bisnis yuk. Ini kan Dinda ini adalah seorang entrepreneur dengan beberapa bisnis yang sedang dirintis. Tapi sebelum-sebelumnya juga pernah merintis. Cerita dikit dong Din. Askal Potato ya maksudnya. Yes, kalau nggak salah pernah terjun di bisnis food and beverage. Itu gimana Din ceritanya? Kok bisa sampai ketemu ide ini? Sampai akhirnya terciptalah resep dan juga opening store-nya. Ya sebenarnya aku tuh kalau konsep sebenarnya tuh banyak ribuan gitu ya konsep dengan yang unik, kreatif tuh aku banyak. Cuman ternyata dalam bisnis itu kuncinya itu adalah konsistensi ya? Karena emang bisnis tuh berat banget guys, nggak sembarangan gitu. Kita harus perlu effort yang besar, kesabaran yang tinggi untuk menjalani bisnis itu bisa sampai sukses gitu loh. Ternyata ya gitu aku sih ngejalaninnya yang sekarang aku jalanin sekarang, yang aku sampai move ke sekarang ini Vape Store ya. Yaitu aku juga sedang berjuang lagi gitu. Fight lagi bahkan ya kan. Kalau yang dulu sebenarnya udah jalan berhenti karena apa ya? Ya itu tadi aku nggak bisa asal ganti terus langsung sukses, tetap harus ada proses yang kita jalani ya. Artinya akan lebih sulit memulai bisnis atau yang lebih sulit mempertahankan? Yang lebih sulit itu memulai tuh gampang. Yang sulit tuh mempertahankan dan mencapai kesuksesan. Itu perlu perjuangan dan pengorbanan yang tinggi. Hal-hal yang kita butuhkan adalah inovasi dalam bisnis. Inovasi ya benar-benar. Dan juga ketahanan ya, seandainya produk ini memang sedang butuh di tahap edukasi market dulu, kemudian ada step by step lainnya seperti itu ya. Nah, pada akhirnya Dinda memutuskan untuk beralih ke bisnis lain. Sebelumnya juga pernah bisnis di bidang konstruksi ya? Iya, itu kena tipu sih. Oke. Itu boleh cerita nggak Din? Biar ya itu kan namanya juga apa ya? Mau ngebangun sebuah CV dengan background. Oh, tadinya udah pengurusan CV segala macam. Udah sampai itu, tapi sampai akhirnya ternyata ada salah satu yang bermasalah gitu terkait utang piutang. Jadi aku nggak mau melanjutkan gitu. Sampai kena tipu segalanya udah stop aja gitu. Tapi yang namanya bisnis kita nggak bisa menghindari ya. Belum bisnis kalau belum gagal. Kalau orang bilang sih kayak gitu. Belum bakal sukses kalau belum ngerasain namanya kegagalan. Harus cobain dulu. Tuh gagal tuh, jatuh dulu baru. Tapi nggak kapok ya buat berbisnis lagi. Nggak kapok lah yang namanya bisnis tuh jadi kayak candu gitu loh. Bisnis must go on. Terus jadi kayak candu. Jadi meskipun gagal, ya udah gue jadi pengen yang nyobain lagi kayak gini ya apa gimana. Dan belajar gitu. dari kesalahan sebelumnya ya. Kita belajar dari yang sebelumnya kurang apa nih kita gitu. Apa yang harus kita perbaiki nih. Kita harus ngapain gitu. Ya emang harus butuh waktu dan apa ya? Kesabaran gitulah, waktu yang banyak untuk memfokuskan diri kepada bisnis yang mau kita jalanin. Setuju. Gitu. Kalau bisnis yang terbaru yang sekarang ini, Vape Store ini, berpartner ataukah tetap menjalankan sendiri? Tetap individualis lah. Iya, tetap. Tapi inilah seorang Dinda ini di samping dia seorang single parent, tapi juga tetap dengan kerjaan sesuai passion, tetap DJ, terus juga menjalankan bisnis yang sesuai passion juga. Tapi mendukung kan? Dina sendiri juga suka nge-vape juga. Maksudnya emang itu bisnis yang aku jalanin tuh emang semuanya tuh passion. Karena kayak kesukaan aja. Kayak aku tuh waktu bisnis kentang aku karena suka makan kentang, aku karena
pengen diet gitu, terus aku jadi pengen jual produk itu. Oke. Terus yang sekarang ini karena aku suka nge-vape gitu kan, ya aku juga punya teman-teman banyak yang support di sini meskipun sebenarnya agak berat di masa pandemi ini karena Yes. kan sasaran kita itu kan mahasiswa dan orang-orang golongan yang menengah ke atas. Nah, gitu itu loh. pertanyaan saya selanjutnya, Din. Gimana kamu mampu beradaptasi di tengah pandemik ini dengan bisnis yang memang segmen atau target pasarmu target adalah pasar itu kecil ya mahasiswa. kan, masih menengah ke atas lagi kan. Nah, ya itu aku lagi mencoba belajar gitu loh, makanya beralih ke online juga online ya sekarang yang basisnya. lebih kita harus fokusin sekarang sih online gitu, karena ya tahu sendirilah Jogja Ya, sekarang tidak memungkinkan untuk datang visit langsung secara lebih besar, lebih banyak gitu ya ke pasti store-nya. di online. Oke. Jadi sebelumnya ini bisnis Dinda yang sendiri di vape store-nya juga cukup unik ya. Di kalau nggak salah saya beberapa lihat gitu. Sabtu dan Minggu ada ininya live jamming DJ iya, session betul. ya, karena Itu kan tempatnya juga relate banget sama kerjaan Dinda. Dinda. Karena ini aja sih, karena apa ya? Kan nggak ada tuh vape store di Jogja yang ada kopinya, Betul. terus ada DJ sessionnya, live DJ-nya gitu kan. Aku mencoba ngebangun, tapi untuk saat ini aku tahan dulu karena kan emang lagi PSBB gitu. Iya, betul, sesuai peraturan dan juga mematuhi protokol kesehatan gitu. Benar. Oke, Din. Kalau Dinda sendiri di vape store-nya ini basically menjual vape atau ada produk yang lain juga? Oh, produk yang lain ya perlengkapan vape. Yang lainnya ya kayak kopi sih. Oh, sekarang menambah varian Kopi. lini produk ya di kopi. Kenapa? Tapi ya Karena kopinya ada sangat-sangat spesial gitu. Kenapa yang spesial? Karena bikin anget kalau minum. Oh gitu. Bikin anget. Ada gitu. resep rahasia. Ada resep rahasianya. Oh, oke. Pokoknya dicobain juga Filo Kopi. Namanya Filo Kopi. Filo Kopi. Oh, namanya sendiri filosofi ini Filo Kopi dan Vapor Filo sama Filo Kopi gitu. karena ada kaitannya dengan Dinda, background pendidikan Dinda kan? Iya, karena itu kan bahasa Yunani. Filo artinya kan Ada apa ya, filosofi. mencintai gitu, Oh, gitu. suka. Ya udah, jadi yang datang ya orang-orang yang suka vapor atau yang suka kopi gitu. Oke, I see. Seru itu, Din. Kalau untuk vapor sendiri, ini kan sudah banyak Din. Bisa terbilang kalau di Yogyakarta ini Saingan banget sih menjamur. tuh, parah. Kemudian Iya, trennya benar. lagi hype-nya di Lagi sini. itu juga. Kamu sendiri akhirnya memutuskan untuk tetap deh, aku melihatnya masih ada peluang kok, masih ada opportunity di bisnis ini, atau seperti apa ngelihatnya? Iya, yang sekarang aku rasain sekarang sih ya hanya bertahan dengan segala yang ada Sesuatu gitu yang ada lah. dulu ya. Karena untuk kita melakukan hal-hal lain juga semuanya terbatas. Iya. Zaman yang pandemi corona ini emang semuanya jadi terbatas. Kita nggak bisa nge-explore lebih karena kalau kita explore lebih kita yang hancur gitu. Tapi cukup bagus ya dia untuk ukuran ini Baru masih itu untuk ukuran baru bulan ya. newbie, tapi dengan tantangan dan ujian yang langsung yang ada yang di sedang depan berlangsung mata, ya. tapi tetap masih bisa survive lah ya. Insya Allah ya, kalau emangnya udah itu ya. Karyawan saat ini ada berapa, Din? Yang sekarang ini ya baru 3 sih. Baru 3. Baru 3. Setidaknya kamu sudah membuka Ya, kesempatan aku lowongan karena- lapangan kerjaan karena untuk mereka orang itu, lain. ya mereka itu juga yang ngebuat aku bertahan gitu loh. Tanpa mereka aku juga gak akan bisa bertahan seperti Iya, saat iya, ini. Karena iya. aku ngeliat mereka, ngebayangin muka-muka Ada mereka rezekinya orang gitu. lain juga. Ngebayangin gitu muka ya. mereka yang sangat bersemangat gitu loh. Pasti Ya ada udah, aku aja ya bertahan rezekinya. gitu, iya. Oke, Din, boleh nggak kasih tips buat pebisnis pemula atau seseorang yang akan menjadi calon pebisnis nih? Sebelum mulai bisnisnya, kira-kira 3 hal mentality apa yang perlu dimiliki seseorang sebelum memulai usaha? Oke, aku bakalan kasih 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis ya menurut versi aku Oke. gitu. Yang pertama itu
kita harus siap mental Siap mental. siap mental kuat ya kan, harus kuat gitu. Yang kedua itu harus konsisten, yang penting tuh konsisten. Tapi kita juga harus tahu kita harus konsisten terhadap sesuatu yang emang bener layak dipertahankan apa emang harus ditinggalkan gitu. Yang ketiga jangan menyerah gitu, harus sabar. Jangan menyerah. Jadi ketika kita mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita jangan mudah menyerah Iya. gitu. Saya Kita menarik harus tetap tuh. sabar dan harus tetap tawakal ya kan, Betul, harus betul. semua tetap Allah yang ngasih Rezekinya ya. yang ngasih keberhasilan sama seorang gitu. Oke. Saya tertarik dengan poin yang kedua tuh, Din, Apa soal konsistensi ya. Tidak banyak orang yang mampu mempertahankan konsistensi. Apalagi ada istilahnya goda-godaan bisnis lain yang lebih menggiurkan. Iya, Akhirnya toleh yang lain gitu. Padahal ini akhirnya belum kelar. belum ibaratnya. kelar, belum. Ya itu tadi konsisten, aku kan bilangnya konsisten terhadap kita tahu gitu. Ini Tetap layak dipertahankan masih worth apa it atau enggak untuk dipertahankan gitu. Cuman ketika kita bilang dia ini udah nggak layak, dari kata itu kita harus tahu dulu upaya-upayanya udah kita lakuin semua apa belum gitu. Kita kan Sudah harus semaksimal semaksimal mungkin gitu belum kan, ya. harus banyak upaya-upaya dan cara untuk menjalankan bisnis itu Betul, gitu. betul. Ketika emang dibilang udah nggak layak, berarti upaya-upaya yang kita lakuin emang udah maksimal gitu. Semisal itu yang tidak perlu atau tidak patut diperjuangkan banget hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Misalnya dulu ada kan namanya warnet ya, Din. Oh iya sih. Kalau ya, sekarang sih udah nggak Terlalu ini lagi nggak relate zaman, lagi, nggak udah relate lagi. tertinggal karena udah ada wifi. pergantian. Betul. Betul. Udah ada wifi. Ya kan dulu karena kita nggak ada akses buat kesana gitu, kayak Betul. browsing, belum ada wifi karena Home mahal base juga orang-orang gitu, bisa ya kan. mengakses lebih. Nggak ada juga yang namanya alat buat beli Betul. laptop atau komputer gitu. Jadi Ya tergerus sekarang nyaman. cuman dari handphone aja kita udah ngelihat semuanya, ngelihat Betul. dunia gitu. Jadi kita Setuju. nggak perlu harus keluar lagi ya. Itu Setuju. dia. Dinda sendiri di bisnis, apakah ada support kenalan teman-teman dari komunitas yang menunjang proses bisnisnya, Din? Kalau aku sendiri masih ada yang support. Oke. Tanpa ada support mereka nggak mungkin aku bisa bertahan juga sih. Ikut komunitas juga mungkin ikut komunitas bisnis? aku sebenarnya enggak sih, nggak ikut. Cuman aku ada kenalan teman-teman yang ada di komunitas itu gitu. Dan kepikiran nggak ke depan mungkin butuh mentoring atau seseorang yang bisa support secara apa ya, Personal gitu. terstruktur begitu? Oh gitu. Pastinya dong. Aku selalu aku sangat seneng gitu ketika aku selalu diajarin, dikasih tahu, dan aku emang butuh gitu. Oke. Iya. Jadi ini, ada niatan ya ke depan misalnya Ke depan, ada sebuah institusi atau individual yang basically bergerak di edukasi bisnis, ya. mentoring begitu. Mentoringnya itu perlu, memang itu perlu. Mhm. Karena itu dasar dari dari kita menjalani sesuatu kan, kita juga butuh motivasi atau suatu hal yang Dorongan bisa buat lebih gitu ya. bikin kita semangat. Oke, Din, sekarang kan Dinda adalah seorang Ibu. parent gitu, single parent. Iya benar. Berat nggak sih, Din, ngejalaninnya dengan harus membesarkan seorang anak tapi juga tetap menjadi kepala keluarga yang harus cari uang, fight. Itu gimana, Din? Membagi Berat. segala sesuatunya. Sebenarnya itu sangat-sangat berat dan emang dijalin sama orang-orang tertentu kayaknya yang bisa melakukan itu ya kan. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa gitu. Jadi aku bilang berat karena itu awal aku mendapatkan hal itu gitu. Tapi ketika aku terus menerus menjalani jadi hal yang biasa gitu. Jadi nggak berat, biasa aja. Jadi biasa ya, Din. Jadi biasa aja ya. Apa hal yang membuat Dinda ngerasa bisa mudah, bisa sampai akhirnya di posisi ini? Apa yang kira-kira membuat Dinda mikirnya tuh ya nggak usah dipikirin terlalu berat, jalani aja gitu? Iya. Apa yang membuat sekarang Dinda yang kuat? bikin itu kayak ibaratnya kayak motivasinya gitu ya, anak lah, tetap Alesa lah yang bikin aku jadi tetap bertahan dan tetap harus terus berjuang buat kehidupannya dia, untuk masa depannya dia gitu. Apapun yang kamu Apapun yang aku bisa, kamu akan lakukan ya, Din. Aku akan usahakan dan perjuangkan gitu. Yang pasti nggak lepas dari support atau bantuan orang-orang terdekat aku lah. Ngomongin soal kehidupan di real life-nya Dinda,
menjadi seorang Dinda ini kalau di mata orang lain kan kebanyakan ngelihatnya kalau di sosial media kayaknya happy-happy aja nih, Din. Kira-kira kalau sebenarnya itu banyak part sedihnya juga atau memang ya apa yang kamu lihatkan di sosial media ya itulah Dinda. Ya sebenarnya tuh gimana ya, ada quotes nih. Orang yang sering tertawa itulah orang yang lebih banyak menangis di belakang gitu. Karena dia gimana ya, sebenarnya aku mau nangis. Karena ya gimana cara kita bisa menghibur orang lain, karena kita sendiri ngerasain hal-hal yang sangat menyakitkan gitu loh. Tapi bagi orang lain nggak perlu tahu. Ya nggak perlu tahu. Makanya kan aku bilang, ngapain sih kita harus tahu orang sedihnya kita gitu. Cukup orang tuh tahu senang-senangnya kita aja. Biar sedih itu kayak aku sama Tuhanku yang tahu aku. Ya kayak gini ya, lu seneng-seneng lupa tapi giliran sedih ke Tuhan ya gitulah emang manusia gitu. Cuman aku tetap imbang sih. Tetap imbang, maksudnya kalau aku nggak pernah tuh lupa kemana, gitu. Din? Aku nggak pernah lupa gitu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu lagi sedih? Ya itu perginya kemana? Ya itulah waktu aku sama Tuhan gitu loh. Kita dikasih kesedihan sebenarnya itu apa ya, Tuhan tuh kangen gitu sama kita. Jadi itulah time kita buat apa ya, khusyuk sama dia, berdoa gitu, ngasih keluh kesah kita ya. Jadi kita lebih dewasa jadinya, bijak tentang hidup ini gitu. Halo Lesa. Halo. Nama lengkapnya siapa sayang? Nama lengkapnya Alesa Akila Kuzaifah. Kuzaifah. Nama yang bagus dan cantik. Ay, Lesa, tante boleh tanya nggak? boleh. Lesa sayang nggak sih sama mami? Iya. Kok bisa sayang? Kok bisa sayang? Kenapa sayang? Karena mami cantik. Karena mami cantik. Terus mami baik nggak? Baik. Iya. Baiknya kenapa? Baiknya karena pinjem HP sebentar. Kok boleh pinjam HP? Terus apa lagi baiknya mami? Baiknya mami. Sering beli mainan nggak? Sering. Iya. Sekarang Alesa udah sekolah belum? Udah. Udah. Belum. Oh belum. Alesa TPA. Oh TPA. TPA itu apa? Ngaji? Iya, TPA itu ngaji. Udah bisa baca apa nih? Udah bisa baca Al-Quran. Al-Quran juga. Amazing. Masih Iqra. Masih Iqra. Mami kalau di rumah sering marah-marah nggak? Enggak. Enggak. Baik banget ya mami. Enggak, mami kan kerja. Oh kerja. Iya. Mami kerjaannya apa? Mami kerjaannya kayak mami kerja gitu. Kerjanya apa? Kerjanya kayak gitu. Kayak apa itu? Kayak Misalnya? Misalnya karena mami Denger musik ya, mami? Mainin karena musik? DJ mami. Oh DJ. Jadi DJ. oh gitu. Jadi maminya seorang DJ. Sering ngerokok. Oh, Lesa Ke bawah, ke atas. nggak bisa ya. Lesa sering nemenin mami ke usahanya mami nggak? Iya. Sering ke toko? Iya. Iya. Sering bantuin jualan juga nggak? Enggak. Kenapa? Mami kan jual sendiri. Oh jual sendiri. Iya. Iya. Di tokonya mami jualan apa aja? Di toko mami jualan vape. Vape. Terus apa lagi? Dari jualan vape ini. Oh gitu. Ini juga. Iya. Iya. Terus promosiin dong. Beli dong. Kesana. Iya. Promosinya gimana? Jangan lupa beli. Jangan lupa beli vape. Di mana belinya? Gimana belinya? Belinya di kantor. Di kantor. Iya. Filo Villa Papar. Kapar. Filo Papar. Iya. Filo Papar. Pilo kapor. Villa Kapar. Iya. Iya. Oke. Villa Kapar. Alesa, Apa? cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi dokter. Mau jadi dokter? Iya. Nggak jadi artis? Enggak. Artis mau juga nggak? Mau juga. Mau Artis juga. Mau. Artis mau. Terus Dokter mau jadi dokter dokter. mau juga. Kerjaannya dokter tuh ngapain ya? Iya. Dokter tuh ngapain kerjaannya? Enggak, dokter itu sekolah. Oh, dokter itu harus sekolah. Terus kalau udah sekolah, terus dokternya ngapain?
Dokternya kan lagi meriksa orang. Oh, meriksa orang. Orang yang lagi apa? Orang yang lagi sakit Oh, kaki. lagi sakit. Sakitnya bisa apa? Sakitnya kakinya patah. Oh, kalau kakinya patah. Terus kalau hatinya patah bisa nggak? Dokter Bisa. ngobatin? Bisa juga. Iya, obatin hatinya. Hatinya Iya, dengan cara apa? dengan cara digigit ular. Suka bahasa Inggris dia. Suka. Coba ngomong bahasa Inggris cepat. Where is they? Where are you? Where is they? What's your name? Where's Edgar? Alicia. Ngomongnya sosok Inggris padahal nggak tahu yang dibilang apa. Coba. Nyanyi. Nyanyi happy days. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Alisa. Din, kalau ngomongin soal value ya, kira-kira kamu sebagai orang tua tentunya akan meneruskan atau memberi satu pegangan sebagai nilai yang besok ke depan anakku harus pegang nilai ini nih. Kira-kira apa sih value yang paling penting yang harus di kemudian hari anak kamu harus punya ini nih? Value apa itu, Din? Ya itu tetap berprinsip pada agama sih. Agamanya harus kuat. Oke. Gitu. Karena Agama. dulu aku sebenarnya disuruhnya jadi hafizah. Malah jadi DJ. Malah aku ya itu kuliah kan. Tadi aku kan lulus SMA maunya ini pesantren aja. Oke. Tapi aku anaknya syariah banget ya. Iya, anaknya serius banget guys. Ya itu cuman tetap kita jalan kehidupan. Tetap harus balance imbang agama sama dunia gitu. Karena kan kita cuma sebentar aja di sini. Benar. Jadi ya yang sekarang aku jalanin ya meskipun porak-poranda apa sih bahasanya kayak gemerlap kehidupan malam gitu, tapi aku tetap ingat Tuhan. Seingat sama bekal apa aja sih yang udah aku buat gitu loh. Kayak Alessa sekarang ya tetap kan dia baru TPA aja ya tetap aku ini agama sih, nilai agama yang penting hidup itu. Oke. Karena tanpa agama kita kayak terombang-ambing asik. Din, makin kesini makin banyak orang yang sadar, peduli gitu ya akan kesehatan mental. Kalau Dinda sendiri men-treat diri untuk kesehatan mental sendiri seperti apa, Din? Kalau aku sendiri pribadi sih untuk menjaga kesehatan mental aku itu dengan cara aku berhubungan dengan orang-orang yang punya positive vibes gitu. Ketika kita berhubungan dengan orang yang negatif, yang toksik itu juga bikin kita malah makin menjadi kesehatan kita makin hancur gitu loh. Kayak kehilangan kepercayaan diri gitu kan. Jadi itu kan makanya aku lebih memilih dengan orang-orang yang mensupport aku gitu. Karena energinya juga nyampe gitu kan, lebih kepada orang-orang punya positive vibes gitu yang dia tuh nggak bikin kita makin terpuruk dan nambah masalah baru ya. Masalah baru dan bikin kita jadi nggak bisa mengontrol emosi kita gitu loh. Ya sebenarnya itu penting dengan juga kita mendekatkan diri sama Tuhan sih, itu tadi yang makin kesini kamu makin selektif nggak soal pertemanan misalnya. Pastinya sudah dong. menyisihkan gitu teman-teman yang toksik ya sudah gitu. Ketika aku tahu dia ya udah sekedar cukup tahu, tapi aku bukannya menjauh, maksudnya bukan kayak ngejauhin terus nggak berteman, enggak. Tetap aku tetap say hello, aku tetap menyapa gitu, tapi aku lebih kepada ya udahlah orang-orang yang bisa aku ajak untuk melakukan hal-hal yang positif, yang aku ajak untuk berinteraksi gitu. Yang berjuang bareng juga ya. Iya benar. Oke. Yang nggak menjatuhkan gitu kan, yang saling support gitu. Oke. Nggak kerasa kita udah di ujung segmen. Di episode kali ini barengan Dinda seru banget ya. Sukses buat Philo Papor. Dan jangan lupa untuk kamu yang menyaksikan Suhu TV, jangan lupa subscribe dan juga ikuti terus tayang kita selanjutnya ya. Kalau gitu kita berdua pamit. Saya Dwi Fajayanti dan juga saya Dinda Marsya. Ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.